Trigonometri dan vektor. Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang membahas mengenai hubungan antara sisi dan sudut pada sebuah segitiga. Nah, segitiga nanti yang akan kita bahas dalam hubungan trigonometri bisa segitiga siku-siku dan juga tidak siku-siku. Sedangkan vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Oke, pertama kali kita bahas yang trigonometri dulu. Trigonometri jelas tadi hubungan antara sudut dan sisi. Jadi kalau dari definisi sudut adalah area yang dibatasi oleh dua garis dengan titik pangkal yang sama. Jadi misalkan ada dua garis yang berpotongan, maka akan membentuk titik pangkal. Jadi area yang dibentuk dua garis itu disebut dengan sudut. Sedangkan apabila ada dua garis yang tidak berpotongan, maka tidak akan terbentuk sudut. Satuan sudut sendiri ada dua macam, yaitu satuan derajat dan radian. Tetapi pada umumnya, satuan yang dipakai adalah derajat. Jadi satu buah lingkaran penuh ini apabila diukur dalam hubungan derajat, maka ini nilainya sama juga dengan 360. Jadi setiap bagian yang disebut dengan satu derajat di lingkaran ini, apabila dibagi bagian yang kecil, maka disebut dengan satu derajat tadi. Jadi satu lingkaran penuh dibagi dengan 360, maka disebut dengan satu derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa satu lingkaran penuh dalam ukuran derajat adalah 360. Sedangkan radian adalah besarnya sudut yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Penjelasannya begini. Misalkan ada sebuah lingkaran seperti di bawah ini, ada jari-jari R. Jadi panjang OB ini adalah R atau jari-jari. Dan juga panjang AB, busur AB panjangnya sama juga dengan jari-jari R tadi, maka area AOB, sudut yang terbentuk di sini, itu sama juga dengan 1 radian. Jadi hubungannya, satu lingkaran penuh ini bisa dinilai dengan 360 dan juga 2 pi radian. 2 pi radian ini sama juga dengan waktu ketika kita menghitung keliling sebuah lingkaran itu. Jadi kalau dibuat hubungan 360 sama dengan 2 pi radian, ketika kita konversikan 1 radian berapa derajat, maka 1 radian sama dengan 360 dibagi dengan 2 pi. Nah, pi ini berapa? Ya, pi ya. Pi nilai perbandingan dari keliling lingkaran dengan diameternya. Yang kita ketahui nilai pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Jadi 360 dibagi 2 pi sama dengan 57,3 derajat. Radian sama dengan 57,3 derajat. Pembahasan trigonometri ada yang namanya perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini menunjukkan asal-usul nilai sin, cos, dan tangen. Nah, perbandingan trigonometri ini hanya boleh dipakai apabila kita temui segitiga siku-siku. Jadi nilai sin itu sama juga dengan perbandingan sisi depan dibagi miring, cos sama dengan samping per miring, tangen sama dengan depan per samping. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi segitiga di atasnya, yang kemudian kita bisa menempatkan mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di atas. Ada segitiga ABC yang siku-sikunya di B dan juga ada sudut theta di C. Nah, pertama, identifikasi sisi miring. Sisi miring itu letaknya di depan siku-siku. Jadi apabila ada tanda siku-siku di B, sudut B melihat ke depan ada sisi AC, maka sisi AC lah yang diidentifikasi sebagai sisi miring. Kemudian sudut theta ini melihat ke depan ada sisi AB.
maka sisi AB dinamai juga dengan sisi depan. Berarti sisi BC, sisi samping. Sisi samping dari sudut theta. Jadi hubungan antara sin sisi depan dibagi dengan miring, berarti sama juga ketika kita ambil contoh di atas ini, perbandingan antara sisi AB dibagi dengan sisi AC. Cos theta-nya nilai cos sama dengan perbandingan samping dengan miring, berarti sisi BC dengan sisi AC. Tangen theta depan dibagi dengan samping, berarti sisi AB dibagi dengan sisi BC. Nah, sebenarnya perbandingan trigonometri hanya ada 3. Sin, cos, dan tangen itu. Tetapi sebetulnya perbandingan trigonometri ini dapat dikembangkan nilai sebaliknya menjadi kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan itu sama juga nilai 1/sin. Sekan sama dengan nilai 1/cos. Kotangen sama juga dengan nilai 1/tangen. Nah, perlu diingat ini jangan sampai terbalik. Bahwa kosekan sama dengan 1/sin. Sekan sama dengan 1/cos. Kotangen sama dengan 1/tangen. Nah, kalau kotangen dengan 1/tangen saya kira mengingatnya gampang. Kemudian apabila dikosekan dengan sekan, tanda yang bisa kita ingat, salah satu cara yang kita bisa ingat adalah kosekan di depannya ada cos. Maka nilai sebaliknya jangan 1/cos tetapi harus 1/sin. Berarti kalau kosekan 1/sin, otomatis sekannya adalah 1/cos. Itu. Jadi perbandingan sin cos tangen ini hanya boleh dipakai apabila segitiganya siku-siku. Berikutnya, bagaimana kalau segitiganya tidak siku-siku? Apabila kita temui konsep segitiga tidak siku-siku, maka menggunakan hubungan sisi dengan sudut memakai rumus sinus dan kosinus. Misalkan ada segitiga ABC seperti ini. Di sini ada A kecil, B kecil, dan C kecil. Identifikasinya adalah pertama, sudut A melihat ke depan ada sisi BC, maka BC bisa kita sebut juga dengan sisi A kecil. Kemudian sudut B melihat ke depan ada sisi AC, maka AC bisa kita sebut juga sebagai B kecil. Kemudian sudut C melihat ke depan ada sisi AB, maka sisi AB kita bisa sebut juga sebagai sisi C kecil. Ya, aturan pertama, aturan sinus seperti ini. Jadi A/sin A sama dengan B/sin B sama dengan C/sin C. Nilai sisi A dibagi dengan nilai sin sudut A itu sama juga dengan nilai sisi B ketika dibagi dengan sin sudut B. Sama juga dengan sisi C ketika dibagi dengan sin sudut C. Itu aturan sin, mengingatnya gampang. A/sin A sama dengan B/sin B sama dengan C/sin C. Kemudian aturan cosnya seperti ini, aturan cos. Jadi ada 3 rumus sesuai dengan sisi mana yang akan kita hitung. Jadi kalau A kuadrat kita menghitung sisi A, caranya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikalikan dengan cos A. Jadi ketika kita menghitung sisi A, maka yang kita pakai adalah sisi B dan C. Jadi yang di dalam rumusnya ada data B dan C dan juga sudut A-nya. Jadi mengingatnya gampang, polanya gampang. Jadi kalau kita menghitung B, ya berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Ketika kita menghitung C, berarti menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali cos C. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menentukan bahwa sebuah hitungan itu pakai rumus sin atau sebuah hitungan itu pakai rumus cos? Apakah kita coba-coba? Boleh. Mencoba-coba boleh. Misalkan sebuah data dihitung dengan aturan sin dulu. Kalau nggak bisa baru cos, ya boleh-boleh saja, tapi pasti waktunya akan terbuang.
Nah, ada catatan kriteria yang kita bisa pakai untuk menentukan bahwa sebuah hitungan itu nanti kita bisa putuskan langsung dihitung pakai rumus sin atau pakai rumus cos. Nah, kriteria itu berlaku untuk rumus cos nantinya. Jadi yang pertama, apabila diketahui tiga sisi. Jadi kriteria pertama apabila diketahui tiga sisi. Otomatis ketika diketahui tiga sisi, nanti yang dihitung adalah sudut. Kriteria kedua, apabila diketahui dua sisi satu sudut. Tetapi dengan catatan bahwa sudut yang diketahui letaknya diapit oleh sisi yang diketahui tadi. Maka dua kriteria tadi menggunakan rumus cos. Selain dua kriteria tadi, maka hitungannya menggunakan rumus sin. Jadi saya ulang, kriteria yang pertama apabila diketahui tiga sisi, yang kedua apabila diketahui dua sisi satu sudut, dengan catatan sudut diapit oleh sisi yang diketahui tadi, maka dihitung dengan menggunakan rumus cos. Selain dua kriteria tadi, hitungannya menggunakan rumus sin.